Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat adalah akhir dari alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkannya, membangkitkan seluruh makhluk ciptaannya, dan dimulailah masa perhitungan amal dan masa pembalasan. Namun sebelum itu terjadi, terdapat beberapa tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Salah satunya adalah munculnya gunung emas di sungai Eufrat yang mengering. Gunung ini akan menjadi perebutan banyak orang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang yang patuh kepada sunnahnya untuk jangan mendekati gunung tersebut. Benarkah gunung itu ada? Banyak hadis yang menyebutkan mengenai gunung emas tersebut. Berikut beberapa di antaranya. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga sungai Furat menyibakkan gunung emas dan menyebabkan manusia saling berperang, maka dari setiap 10 orang akan terbunuh 9 orang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja sungai Eufrat mengumpulkan harta simpanan dari emas. Siapapun mendatanginya jangan mengambil apapun. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak terjadi hingga Furat mengumpulkan emas dari gunung. Orang-orang berperang karenanya. Setiap 100 orang 99 diantaranya terbunuh. Dan setiap orang di antara mereka berkata, siapa tahu akulah orang yang selamat. Telah menceritakan kepadaku dari Suhail dengan sanad ini dengan matan serupa. Ayahku berkata, bila kau melihatnya jangan mendekat. Hadis riwayat Muslim. Furat atau Al-Furat menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dari Atlas Al-Hadith Al-Nabawi adalah sebuah nama sungai yang mengalir dari timur laut Turki. Dikenal dengan sungai Eufrat. Sungai ini mengalir di 3 negara besar, Turki, kota Jarablus, Suriah, dan kota Al-Bukmal. Irak terakhir bertemu sungai Tigris di Al-Qurnah di Teluk Arab. Panjangnya mencapai 2000 km lebih, sedangkan 2 anak sungainya, yaitu Al-Balik dan Al-Kubur, telah mengering. Selain itu, keringnya sungai Eufrat ini adalah tanda-tanda bagi kemunculan Al-Mahdi di akhir zaman. Menurut kitab Al-Burhan fi Alamat Al-Mahdi Akhir As-Zaman, dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa hadis tersebut menyebutkan dengan tegas mengenai adanya gunung emas. Ini merupakan penafsiran yang sebenarnya bahwa yang akan muncul dari sungai Eufrat yang kering benar adanya berupa gunung emas, bukan minyak bumi seperti penafsiran banyak kalangan. Gunung emas itu akan nampak setelah sungainya mengering, sedangkan minyak bumi perlu alat-alat tambang di kedalaman tertentu untuk mengeluarkannya. Selain itu, penyebutan sungai Eufrat artinya penghususan bahwa hanya di sungai itulah gunung emas berada. Sedangkan minyak bumi bisa ditambang di muka bumi manapun. Orang-orang tidak akan saling bunuh untuk memperebutkan cadangan minyak bumi seperti yang diberitakan pada hadis tersebut. Jadi, benarlah bahwa akan ada sebuah gunung emas ketika sungai Eufrat mengering. Kaum yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengikuti segala perintahnya dengan menjauh dari gunung emas tersebut. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebab dilarangnya mengambil emas dari gunung tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kekacauan dan saling bunuh di antara manusia. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa salah satu dari tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah mengeringnya sungai Eufrat yang mengalir dari timur laut Turki, dan hanya itu satu-satunya sungai yang dimaksud dalam beberapa hadis tersebut. Tidak ada sungai yang lain. Setelah keringnya akan nampaklah gunung emas yang nantinya akan banyak diperebutkan orang, sehingga dari 10 orang maka akan terbunuh hingga tersisa 1 orang saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hadis memperingatkan umatnya untuk tidak mendekati gunung tersebut. Kemunculan gunung emas ini jelas merupakan ujian bagi orang-orang yang mengharap syafaat di akhirat. Barang siapa yang menuruti perintahnya, maka ia akan selamat. Sedangkan yang melanggar maka akan celaka.